Jadi setia pada perkara-perkara kecil. Nah, berikutnya setia pada perkara kecil contohnya adalah Daud. Saudara, kita lihat Daud. Daud sebelum dia menjadi raja satu bangsa, dia mengembalakan hanya 2-3 ekor domba. Dia setia di situ, dijagai dombanya itu. Bahkan ketika ada beruang katanya yang menyerang dombanya, dia halangi, dia bunuh beruang itu dan benar-benar dia rawat domba-dombanya dengan setia. Maka Allah melihat di dalam dia merawat 2-3 ekor domba itu, dia menyembah Allah, dia setia menyembah Allah. Maka di situ Allah melihat hatinya sehingga dipilihlah dia menjadi raja satu bangsa. Siapa lagi yang kita lihat orang yang setia pada perkara kecil yang Tuhan berikan perkara besar? Yusuf dia sangat setia pada perkara-perkara kecil gitu ya. Ketika dia ketika dia menjadi budak, dia lakukan dengan sepenuh hati dan disertai Tuhan juga, makanya dia berhasil. Ketika dia melakukan pekerjaannya sebagai budak pun, dia melakukan dengan sungguh-sungguh, dia setia di situ. Bahkan sampai dia diangkat menjadi pemimpin terhadap budaknya. Sekalipun setelah itu dia difitnah, dia dipenjarakan, di penjara pun dia melakukan hal yang terbaik. Makanya Tuhan lihat, diangkat Tuhanlah dia dari tempat itu. Jadi kalau kita mau hidup kita di bawah Tuhan jauh lebih tinggi, lakukan dulu perkara-perkara kecil, gitu ya. Jadi jangan pernah berpikir nyapu itu bukan bagian saya gitu, misalnya gitu ya di jemaat, tapi jangan pula nanti di sini semua cari sapu, nggak cukup sapunya. Jadi maksudnya adalah ketika melihat ada sesuatu yang beres gitu, yang nggak beres gitu, dia mulai saya akan kerjakan. Jadi jangan pernah berpikir itu bagian saya aja, yang kecil-kecil gitu nggak level saya gitu. Enggak, tetapi kalau kita mau dilihat bahwa kita bisa dipercaya dalam hal-hal besar, hal-hal kecil harus kita lakukan. Saudara, kalau saudara bekerja di suatu perusahaan atau sama bos, ketika dilihat saudara setia dalam hal kecil, ketika dipercayakan tanggung jawab yang kecil dia lakukan, tanggung jawab yang kecil dia lakukan, saya percaya bosnya akan mulai mempercayakan tanggung jawab yang lebih besar. Itu sudah menjadi hal yang sebenarnya harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Setia pada perkara yang kecil gitu. Nah, jadi termasuk juga dalam hal memberi gitu ya. Jadi kan mungkin kita berpikir pendapatan saya masih kecil, karena masih kecil saya kayaknya untuk kebutuhan saya saja kurang. Katakanlah yang wajib diberikan kepada Allah gitu ya, yang wajib dikembalikan, bukan dikembalikan kepada Allah. Kita mulai berpikir untuk saya aja kurang, ngapain lagi saya harus berikan. Tuhan kan Allah yang mengerti, yes, dia Allah yang mengerti. Tetapi saudara, kalau kita berpikiran seperti itu, jangan berharap terlalu besar untuk keuangan kita bisa diberkati Tuhan, karena kita nggak setia pada hal yang kecil gitu. Ya, Tuhan akan memberkati, benar ya, mungkin akan diberkati tetap pas-pasan seperti biasanya atau apa. Tetapi kalau saudara mau berharap sesuatu berkat yang luar biasa, mulai setia pada hal yang kecil gitu ya. Hal-hal yang orang lain nggak tahu, yang tahu cuma Tuhan gitu. Setia pada hal-hal kecil, mulai dari keuangan kita, mulai seberapa ya, 5.000 berarti per bulannya katakan 500, tetap itu setia. Jangan berpikir cuma 500 untuk apa sih kan. Ini bukan bicara jumlah, tapi bicara kesetiaan kita kepada Allah gitu ya. Jadi setia pada perkara kecil, Tuhan akan berikan pada perkara yang besar. Dan di sini katakan, barang siapa tidak benar pada perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga pada perkara-perkara yang besar. Ini firman Tuhan yang bilang gitu ya. Jadi kalau kita nggak benar, jadi kalau kita dipercayakan orang sesuatu ya, pegang kepercayaan itu bukan hanya untuk orang itu, tetapi lebih kepada bertanggung jawab kepada Allah. Karena kalau karakter kita bisa seperti itu, maka hal-hal yang besar Tuhan akan berikan gitu ya. Hal-hal yang luar biasa sudah menanti di depannya itu. Saya melihat di dalam perjalanan kehidupan pelayanan kami gitu ya. Saya melihat bagaimana Tuhan bisa menambahkan tanggung jawab. Memang semakin tambah tanggung jawab, semakin semakin banyak yang dipikirkan, semakin ada pusing sana pusing sini. Tapi semakin ditambahkan Tuhan tanggung jawab, saya lihat, saya tahu karena Tuhan mulai lihat dari hal yang kecil gitu ya. Jadi ketika mulai tidak ada orang, apakah kau setia melayani?
Jangan artinya gini, oke, waktu rame, wis bahagia. Waktu ketika 2-3 orang, apakah kita tetap bahagia melayani bagi para pelayan Tuhan gitu ya. Dan saya melihat mulai dari hal kecil dipercayakan Tuhan, oke, saya percayakan sekian anak kepadamu untuk menjadi saluran biaya uang sekolah dari segi 200.000 untuk per anak, itu 2 orang anak kita setia dan ketika kami melakukan itu, kami hanya nggak pernah berpikir, oke, nanti kedepannya kami akan berharap yang besar sekali yang untuk ini. Enggak, kami hanya melakukan bagian kami tanpa kami sadar. Sampai sekarang ketika saya lihat jurnal hidup pelayanan kami, saya lihat Tuhan mulai tingkatkan. Karena apa? Kalau kita bisa bertanggung jawab, ditambahkan Tuhan tuh satu-satu. Nggak semua langsung besar, karena kalau kita nggak siap, kita bisa kalah. Jadi makanya Tuhan nambahkan satu-satu. Begitu juga dengan kehidupan saudara, begitu juga dengan berkat-berkat yang saudara dapatkan gitu ya. Jadi Tuhan tuh nggak pernah ngasih berkat seperti orang dapat lotre. Nanti kalau nggak kuat jantungan bisa mati gitu ya. Dia dapat lotre yang sangat besar, akhirnya karena nggak kuat jantungan mati. Tuhan tuh nggak pernah seperti itu. Jadi Tuhan itu cara kerjanya itu setahap demi setahap. Kalau kau setia di tahap ini, kau akan diberikan Tuhan tahap ini lagi. Kau setia di sini akan lebih tinggi lagi. Tapi kalau kau di sini nggak lulus, kau nggak setia di sini, ya masih di situ, gitu. Jadi untuk peningkatan hidup kita, bukan hanya keuangan, kerohanian kita juga, kita harus setia pada hal-hal yang kecil. Ya mulai dari konsel, hal yang paling kecil adalah doa pribadi, gitu ya. Karena itu penting, memberi makanan kepada roh kita gitu. Saya selalu bilang kepada anak remaja bahwa bayangkan gitu ya. Jadi sebenarnya firman Tuhan, doa itu adalah kebutuhan kita secara rohani, makanan rohani kita. Bayangkan kalau kita nggak makan seminggu, ya apa yang terjadi atas tubuh kita? Lemas. Kita bisa dari yang lihat orang 2 bisa 3, lu kok orang pasien ada 4 gitu ya. Karena apa? Udah jadi nggak normal tubuh kita kalau kita sampai nggak memberi makanan pada tubuh kita nggak tepat pada waktunya. Gitu. Begitu juga kalau roh kita, kerohanian kita nggak kita kasih makan, nggak kita kasih firman Tuhan, karena firman Tuhan bilang adalah ini adalah roti kehidupan, gitu ya. Jadi kalau dia nggak kita kasih makan, roh kita ini nggak kita kasih makan firman Tuhan, maka yang terjadi roh kita nggak normal. Nah itulah yang menyebabkan kita mulai ketika ada persoalan mulai mundur, ketika nanti agak senang mulai ibadah gitu. Jadi makanya dikatakan setia pada hal yang kecil, maka Tuhan akan beri yang besar. Adalah waktu di dalam kehidupan rohani kita setia dalam hal doa pribadi dulu gitu. Setelah itu mulai setia kalau saudara dipercayakan pada satu komsel, mulai setia di situ gitu. Karena dari komunitas sel ini pun Tuhan akan percayakan, Tuhan akan mungkin berikan ide-ide tertentu, Tuhan akan menjadi saluran berkat bagi hidup kita. Nah, di sini yang berikutnya firman Tuhan katakan, jadi jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Saudara tahu mamon?